Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Sukmawati SPD MPD dan Ibu Karunia Galih Permadani SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel. Saya Fatma Abiyati Habibah selaku moderator akan memulai presentasi tugas studi kasus Biologi Sel dari kelompok 4 yang berjudul Understanding the Intersection Between Metabolism and Cancer Biology. Kelompok 4 beranggotakan 1. Fatma Abiyati Habibah, 2. Inayatul Mutiaizaki, 3. Eka Lestari, dan 4. Eliza Rahmanul Mufidah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasi studi kasus oleh kelompok penyaji. Yang pertama yaitu bibliografi jurnal. Artikel jurnal ini ditulis oleh Hayden MGV dan Deborah Dennis RJ pada tahun 2017 dengan judul Understanding the Intersection Between Metabolism and Cancer Biology Leading Edge Review Volume 168 dengan halaman 657 sampai 669 dan nomor DOI 10.1.6J.Cell.2016.12.039 yaitu identifikasi permasalahan. Di dalam jurnal Understanding the Intersection Between Metabolism and Cancer Biology terdapat permasalahan yang dibahas secara mendetail di dalam jurnal. Poin permasalahan yang dibahas meliputi 1. Apa saja aktivitas metabolik dalam sel kanker yang diprogram ulang? 2. Produk metabolisme apa saja yang membatasi fase proliferasi? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme sel kanker? Dan 4. Apa saja peranan pemrograman ulang metabolik untuk perkembangan kanker? Kemudian urgensi atau alasan utama yang mendasari penelitian. Adanya tinjauan tersebut dilakukan karena semakin canggihnya pemahaman mengenai metabolisme kanker yang berasal dari pekerjaan selama dekade terakhir. Contohnya, seperti semakin banyak penelitian mengenai metabolisme kanker yang berfokus pada efek sel otonom dari mutasi yang memicu kanker, sehingga telah mengungkap prinsip-prinsip baru dalam regulasi metabolisme dan dalam pembicaraan silang antara pensinyalan dan jaringan metabolisme. Tujuan dari tinjauan tersebut adalah untuk menyampaikan paradigma dan pertanyaan yang muncul untuk memandu penelitian di masa depan sehingga metabolisme yang diubah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perawatan pasien. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian, hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis, data empiris yang telah diperoleh, dan metode ini lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Sedangkan, studi pustaka atau library research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Peneliti hanya fokus pada satu kasus yaitu mengenai metabolisme kanker dan investigasi dilakukan secara mendalam. Dalam melakukan investigasi, peneliti menjelaskan mulai dari aktivitas metabolik yang terjadi pada sel kanker, produk-produk yang berpengaruh terhadap proliferasi hingga faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme kanker. Juga membahas mengenai perspektif masa depan mengenai metabolisme sel kanker tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah topik-topik kajian mata kuliah biologi sel yang relevan dengan tema artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini memuat topik kajian yang berkaitan dengan mata kuliah biologi sel yaitu mengenai metabolisme sel, persinyalan sel, dan sintesis protein. Perubahan metabolisme sel dapat berkontribusi pada transformasi dan perkembangan tumor. Beberapa mutasi enzim mengakibatkan terganggunya aktivitas metabolisme atau tingkat metabolit yang berkontribusi terhadap inisiasi kanker atau aktivitas transformasi. Mutasi pada onkogen dan gen supresor tumor mengubah sebagian sel dengan mengaktifkan persinyalan
proliferatif dan atau dengan menginduksi perubahan luas dalam ekspresi gen yang mendukung proliferasi sel. Yang keduanya menginduksi pemrograman ulang metabolik. Beberapa perubahan metabolisme memungkinkan perkembangan kanker, sedangkan yang lain netral dan tidak diperlukan untuk proliferasi atau kelangsungan hidup sel kanker. Mutasi enzim yang menghasilkan aktivitas transformasi juga dapat menyebabkan perubahan jaringan metabolik yang memungkinkan atau netral untuk perkembangan tumor. Ketersediaan nutrisi dan konfigurasi jaringan metabolisme mempengaruhi bagaimana sel menggunakan metabolisme untuk menghasilkan ATP, menghasilkan makromolekul, dan mengatur keadaan redoks. Penekanan genetik dari aktivitas metabolisme juga memungkinkan pertumbuhan tumor. Misalnya, penghapusan somatik gen yang terlibat dalam sintesis arginin memungkinkan aspartat dialihkan ke sintesis nukleotida, sehingga mendukung proliferasi sel. Namun, tidak semua aktivitas metabolisme yang diprogram ulang berkontribusi sama terhadap kanker. Penekanan genetik dari aktivitas metabolisme juga memungkinkan pertumbuhan tumor, misalnya penghapusan somatik gen yang terlibat dalam sintesis arginin, memungkinkan aspartat dialihkan ke sintesis nukleotida sehingga mendukung proliferasi sel atau aktivitas netral. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil yang dikemukakan dalam artikel. Nah, di sini hasil dari penelitian jurnal tersebut yaitu pada saat ini hanya segelintir aktivitas metabolisme yang dapat dianggap sebagai transformasi berdasarkan bukti genetik dan termasuk dalam gangguan metabolisme yang disebabkan oleh mutasi enzim yang muncul secara somatik, secara berulang dan atau diwariskan pada garis germinal pasien dengan sindrom predisposisi kanker yang diturunkan. Nah, salah satu pendekatan untuk membatasi proliferasi yang memungkinkan terjadinya kanker ini yaitu kegiatan penargetan yang memasok bahan pembatas untuk proliferasi menarik secara terapeutik, terutama jika jalur yang digunakan kurang penting dalam jaringan proliferasi normal. Meskipun beberapa produk metabolisme telah diusulkan sebagai keluaran penting dari metabolisme kanker yang membatasi laju proliferasi masih bersifat kontroversial. Nah, lalu ATP di sini juga berperan penting dalam semua sel untuk memungkinkan proses yang tidak menguntungkan. Nah, jadi glikolisis aerobik secara historis ditafsirkan sebagai pergeseran dari fosforilasi oksidatif menuju fermentasi untuk menghasilkan ATP. Nah, secara keseluruhan, studi ini berpendapat bahwa akses ke oksigen atau akseptor elektron alternatif membatasi sintesis nukleotida untuk beberapa sel kanker. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang didapatkan dari artikel. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel jurnal tersebut yaitu yang pertama, pemrograman ulang sel otonom pada metabolisme kanker ini terdapat beberapa mutasi enzim yang mengakibatkan terganggunya aktivitas metabolisme atau tingkat metabolit yang berkontribusi terhadap inisiasi kanker atau aktivitas transformasi. Nah, di sini mutasi yang terjadi pada onkogen dan gen supresor tumor akan mengubah sel dan sebagian akan mengaktifkan pensinyalan proliferatif dan atau dengan menginduksi perubahan luas dalam ekspresi gen yang mendukung proliferasi sel, di mana keduanya menginduksi pemrograman ulang metabolik. Nah, mutasi enzim yang menghasilkan aktivitas transformasi tersebut juga dapat menyebabkan perubahan jaringan metabolik yang memungkinkan atau netral untuk perkembangan kanker. Yang kedua, ada konfigurasi jaringan metabolisme mempengaruhi bagaimana sel menggunakan metabolisme itu untuk menghasilkan ATP, menghasilkan makromolekul dan juga mengatur keadaan redoks. Nah, di sini ATP juga memiliki peran penting dalam mencegah adanya proses yang tidak menguntungkan. Lalu yang ketiga yaitu ada salah satu pendekatan untuk membatasi proliferasi yang memungkinkan yaitu kegiatan penargetan yang memasok bahan pembatas untuk proliferasi. Sekian presentasi tugas studi kasus dari kelompok 4. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.